Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Gitu. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Waktu itu kan kenapa saya nggak jumpa pers bahwa saya tidak terbukti ada KDRT, karena waktu itu kan anak-anak masih kecil. Sampean ini aja sayang kan, nggak mau lah. Mau ngapain masa ibu anak-anak dilaporkan? Iya, gitu kira-kira kan? begitulah. Ahmad Dhani lagi-lagi muncul membawa gebrakan baru. Usai buka-bukaan lewat dua konten berbau kontroversial yang sampai menyeret nama sang mantan istri, kali ini sang musisi legendaris mengupas habis apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah pilu konflik pernikahan masa lalunya bersama Maya. Ya, sudah bulat nampaknya niat Ahmad Dhani. Sampai-sampai ia yang dahulu selalu memilih diam, kini justru merubah sikapnya 180 derajat dan berbagi cerita menurut sudut pandangnya. Berkaitan dengan itu, Dhani bahkan sempat sesumbar bahwa dirinya masih menyimpan bukti lebih banyak lagi. Ya, langkah Dhani tampaknya tidak akan terhenti di dua konten yang sudah diunggahnya. Hal itu sendiri disampaikan oleh Ahmad Dhani melalui salah satu video yang diunggah di kanal media sosial milik Denny Sumargo. Dan cukup menunjukkan, dalam kesempatan itu, pria asal Surabaya itu melayangkan tantangan untuk sang mantan istri untuk maju membantah ucapannya. Lantaran dengan itu, Dhani digadang-gadang siap berbagi bukti baru. Di mana hal itu disebut-sebut berkaitan dengan bukti bahwa Maya diduga memiliki hubungan dengan pria lain saat konflik mereka panas dahulu. Lantas siapakah orang tersebut? Mungkinkah terungkapnya sosok pria yang dimaksud Dhani akan menjadi kejutan baru yang menggemparkan publik di tengah huru-hara luka lama ini? Maksud saya begini, harusnya itu ibunya Aleldo tuh nggak usah bahas-bahas yang lalu-lalu, karena kan saya juga nggak pernah bahas juga gitu loh kan, selama ini kan nggak pernah bahas gitu. Jadi harusnya nggak usah dibahas, buat apa dibahas, orang udah punya suami, udah punya istri masing-masing, harusnya yang lalu-lalu nggak usah dibahas ya. Karena kalau nggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Gitu. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Tapi Aleldo udah tahu ini. Udah tahu bukti-bukti ini. Gitu. Udah. Aleldo bahkan mendengar sendiri. Cuma kan biar gimana kan namanya kedua orang tua, iya. Ya tetap kan anak kan nggak mungkin bisa membela kiri dan kanan. Nggak bisa, ya. Saya juga nggak minta pembelaan. Tapi mereka paling nggak harus tahu gitu maksudnya. Bukan saya yang tahu, mereka tahu sendiri. Tahu sendiri? Iya, mereka tahu sendiri. Ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu. Suruhannya Mas Dhani? Enggak, demi Allah, Rasulullah. Nanya doang. Sambung lagi ya. Artiganya Sun ya Pak ya? Ya. Lebih menghebohkan Pak ya? Lebih menghebohkan Pak ya? Lebih menyegarkan, lebih kayaknya. Dalam hal menghebohkannya gongnya apa Pak ya? Gongnya apa Pak ya? Ya pelan-pelan. Kisi-kisinya Pak ya, kisi-kisi. Pokoknya kalau soal video Ahmad Dhani Legend tuh cuma saya sama Mulus yang tahu. Nanti diwawancara aja sama Mulus. Tadi saya di KPI saya bilang, kalau memang Maya merasa itu bukan fitnah, bantah aja. Iya, tadi aku dengar sih. Ya kan? Kalau memang itu bukan fitnah, bantah aja. Kalau diem aja berarti itu fitnah. Iya kan? Ya nggak tahu, belum dibantah. Soalnya belum dibantah. Iya, belum dibantah. Belum dibantah. Ya, makanya kalau harus dibantah. Nah, kalau memang dibantah itu bukan fitnah, buktikan dong. Jadi kalau saya bilang itu adalah kompilasi gibah dan kompilasi fitnah Maya Estianty, kalau tidak dibantah oleh Maya ya berarti itu fitnah. Gitu. Berarti apa yang Mas Dhani sampaikan itu adalah fakta yang sebenarnya. Iya gitu. dong. Tapi anggap kalau dia bantah. Ya kalau dia bantah ya buktikan buktinya. Iya, anggap nih dia bantah, dia bangun narasi. Mas Dhani pasti kan. Ya bantah harus dengan konstruksi hukum yang kuat dong. Iya, tapi kan beradu nih. Enggak lah. Kalau dia bantah tanpa ada bukti ya berarti ya sama aja bikin fitnah baru. Ya kan?
Kalau saya kan kasih bukti SP3, surat SP3. Ya Iya, kan? cuma kan nggak enak dilihat ya. Kalau nggak, siapa yang mau digituin terus, ya kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Begitu banyak pengakuan Ahmad Dhani di sesi buka-bukaannya. Dan pada kesempatan itu pula, Dhani pun membongkar alasan mengapa ia sampai terpaksa mengorek luka lama. Menurut pengakuan Dhani, semua ini memang sengaja dilakukannya guna membantah pernyataan sang mantan istri yang kadung tersebar selama ini. Sekaligus memberikan penegasan bahwa menurutnya cukup banyak tudingan Maya yang berbeda jauh dari kenyataan. Lantas seperti apakah pengakuan Dhani terkait hal itu? Kalau masalah yang menjadi isu yang paling besar di antara semua ini kan masalah perselingkuhan. Ya itu juga nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya itu. Coba buktiin aja kalau emang iya. Kan masalahnya kan Isu. masyarakat kita tuh kan mudah banget percaya sama omongan-omongan idolanya, gitu ya. Jadi artinya ini sebenarnya kenapa kok harus digembar-gemborkan bahwa itu isu perselingkuhan dan nggak cuma sekali di podcast ngomongin soal itu gitu loh. Kayak nggak berhenti-berhenti. Siapa yang ngebawa isu itu? Masyarakat kan yang ngebawa isu itu? Ya, awalnya yang ada di tayangan saya itu. Oh. Kompilasi dan gibah. Itu yang akhirnya membuat. Itu yang setelah Maya menikah punya suami baru. Yang sebelumnya tahu nggak siapa yang bawa? Itu seperti zaman sekarang tuh. Kalau sekarang kan kita sering dengar konten. Jadi itu bikin konten dia. Dia bikin konten misalnya, ya semua ujung-ujungnya kan cari duit, rating ya ujung-ujungnya. Jadi misalnya ada tayangan Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Pintunya dikunci. Nggak ada, pintu dikunci nggak ada. Nggak pernah dikunci rumah gua. Tapi kan orang bingung kenapa jadi lompat gitu. Ya karena disuruh mas untuk bikin konten itu. Lah sampean bisa fitnah loh kalau nggak bener. Ngapain? Tanya aja ya nih. Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu. Stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti. Stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus ya kan? Sementara itu, tidak dapat dipungkiri pula jika langkah yang ditempuh Dhani saat ini justru menghadirkan sederet pertanyaan bagi masyarakat. Salah satunya terkait mengapa baru sekarang Dhani memberikan bantahan terhadap ucapan Maya. Seperti diketahui, selama hampir 20 tahun kisah pilu ini terjadi, Dhani cenderung enggan buka suara. Ia memilih untuk memendam semuanya di dalam hati. Namun, layaknya manusia pada umumnya, kesabaran Dhani akhirnya habis juga. Lantas, mengapa baru sekarang Dhani membadikan sudut pandangnya? Ya sekarang kan saya sudah selesai kan menikahkan Al kan. Pernah nonton film Godfather nggak? Pernah. Ya kan, Godfather 2. Waktu Fredo sama Michael Anthony, Berat nih sama orang Michael itu. Corleone. Iya. Nunggu apa coba? Nunggu ibunya. Jadi kalau yang belum pernah nonton Godfather 2, itu Michael Corleone adik kandungnya sendiri. Di film Godfather 2 itu ya, Fredo. Nungguin ibunya meninggal dulu. Supaya nggak sakit hati ibunya. Iya, supaya ibunya nggak sakit. Gitu. Jadi selama ini karena anak berarti ya. Yes. Anak ini yang menjadi prioritas, makanya Mas Dhani kalau kita bilang dari POV-nya Mas Dhani mengalah gitu. Iya. Setelah Al udah menikah, satu udah bebas lah gitu kan, udah dewasa. Al itu medul udah bebas. Gitu. Hendak ini kan memang sudah ditahan bertahun-tahun ya, akhirnya ya udah gue keluarin nih. Tapi kan mengeluarkan ini akan membuat isunya menjadi panas lagi dan membuat apa yang di belakang itu ditarik lagi nih sama netizen nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang punya objektivitas bisa tahu. Gitu. Karena itu penting. Iya. Karena ini kan menyangkut jejak rekam kan. Jadi waktu itu kan kenapa saya nggak jumpa pers bahwa
saya tidak terbukti ada KDRT karena waktu itu kan anak-anak masih kecil. Al Dul juga masih kecil. Dan itu kan keluar 2008 ya. 2008 berarti Dul masih 8 tahun, L 9 tahun, Al masih 11 tahun. Jadi emang sengaja saya nggak jumpa pers besar-besaran bahwa Maya melakukan fitnah, nggak enak karena anak-anak masih kecil kan. Kalaupun saya bisa tuntut balik, bisa itu. Pencemaran nama baik. Iya dong. Kalau orang yang paham hukum pasti tahu. Dengan surat SP3 itu saya bisa laporkan polisi balik bahwa itu adalah. Kenapa nggak dilaporkan? Kapan? Pertanyaannya itu kan pasti. Waktu itu. Iya, waktu itu dan sekarang kan pasti. Kalau misalnya kita bicara ada pencemaran nama baik, ada fitnah di situ yang merugikan Mas Dhani, Iya. Mas Dhani kan pasti kan. Oh, dengan surat SP3 tuh jelas bisa saya melaporkan. Alasannya kenapa nggak membuat laporan? Waktu itu. Waktu itu dan sekarang lah. Oh, sekarang saya belum kepikiran. Oke. Sekarang Kalau waktu itu? Waktu itu lupa saya kenapa nggak laporin. Sampean ini aja sayang kan, nggak mau lah. Mau ngapain masa ibu anak-anak dilaporkan? Iya, gitu kira-kira kan. begitulah. Namun yang mencolok perhatian, di dalam kesempatan yang sama, Dhani sempat pula menguak fakta bahwa sejatinya ia tidak pernah sekalipun meminta pendapat orang lain sebelum membagikan dua kontennya tersebut. Baik sang istri maupun para buah hati, tidak ada satupun yang ia beritahu terlebih dahulu. Bahkan, ketiga putra buah pernikahannya dengan Maya sempat menentang Dhani usai membagikan konten tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan Dhani terkait penolakan sang putra? Ada yang komplain ada. Siapa yang komplain pertama? Pertama itu ya semua komplain, tiga-tiganya awet dulu komplain. Komplain ya. Komplainan apa yang intinya komplainan apa? Ya malas aja ribut-ribut lagi gitu. Oh iya Pak, udahlah Pak. Cuman gitu. masalahnya kan kenapa waktu aku tayangin ini kamu ribut, terus waktu bundamu ngoceh-ngoceh kamu nggak komplain? Gitu apa ngomong gitu? You know? Kenapa waktu ayah tayangin ocehan bundamu kok kamu komplain? Kenapa waktu bundanya ngoceh kemana-mana kok kamu nggak komplain? Diem semua. Waktu upload itu udah koordinasi sama Mbak Mulan? Nggak ada, kita berdua aja. Berdua aja. Aku denger info katanya Mbak Mulan nggak setuju. Iya, maksudnya waktu kita Iya. sendiri aja berdua aja. Cuma maksudnya Mbak Mulan katanya sempat nggak setuju. Ya nggak apa-apa kan, bukan urusan dia, ini kan urusan kita. Ya kan, dia kan istrimu. Gimana sih? Dia sempat ini nggak ngasih masukan nggak Mbak Mulan? Aduh nggak usah Mas Dhani gitu. Nggak ada, kalau saya sudah berkendak itu nggak ada yang bisa ngelarang. Maksudnya kan ini kan impact-nya pasti kena ke anak juga, pasti ke Al Dul juga pasti akan dikejar-kejar wartawan. Maksudnya minimal koordinasi. Nih Bapak nih mau naikin ini ya. Nggak ada. Kalian bakal diserang nih, bakal di ini nih gitu. Nggak ada koordinasi begitu. Nggak ada. Jadi anak-anak itu nggak tahu gitu. Nggak tahu. Oh, penuh kejutan hidupnya. Iya memang. Memang Dhani ini penuh kejutan gitu. Terlepas dari pengakuannya kepada Denny Sumargo, Ahmad Dhani pun sudah mengambil langkah nyata demi memberikan pembelaan untuk kedua buah hati. Kemarin, ia kedapatan menyambangi Polda Metro Jaya bersama sang kuasa hukum. Tujuannya pun tegas, yakni untuk membuat laporan terhadap psikolog sekaligus konten kreator pengamat sosial, Dr. Lita Dading, yang diduga sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap SA dan MA. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Ahmad Dhani usai resmi melayangkan laporan terhadap Lita Dading? Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional ya. Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik
Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Adanya Kakak Al itu hari ini, Kakak Al Ghazali itu, beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Mereka pasti belain adiknya. Berarti Bang, ada berapa saksi selain Kakak Al sendiri yang disiapkan? Ada dua. Satu lagi saksinya, Bang? Satu lagi ada inisial M, ya. Inisial M. Bukan Mulan Jamilan, Tapi bukan. Bukan MJ, bukan. Bukan MJ, Bang. MM ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.